Indonesia, sehingga memang Museum Tanah dan Pertanian memberikan program-program secara virtual. Nah, pastinya kami, Museum Tanah dan Pertanian, ingin memberikan yang terbaik. Tapi kami pun juga masih belajar di sini, tetapi kami akan memberikan yang terbaik untuk setiap kunjungan-kunjungan yang dilaksanakan. Sedikit gambaran tentang Museum Tanah dan Pertanian, bahwa museum ini ada karena memang dorongan atau keinginan dari para Menteri Pertanian terdahulu untuk mendokumentasikan kesuksesan bidang-bidang pertanian, karena kita sendiri tahu bahwa negara Indonesia kan negara agraris, sehingga kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia itu hidup karena pertaniannya. Jadi nanti boleh disaksikan teman-teman semua, ada 5 galeri yang kami punya. Ada galeri tanah, iklim, dan lingkungan, ada galeri pangan dan peradaban, dan ada galeri komoditas dan kebijakan, ada galeri pertanian masa depan, dan yang terakhir adalah galeri peternakan yang nanti akan dipandu oleh teman-teman semua, teman-teman dari Museum Tanah dan Pertanian. Semoga sedikit yang kami berikan ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak semua untuk mencintai pertanian Indonesia, karena mungkin saat ini masih sedikit anak muda yang memang mencintai pertanian, tetapi kita harus merubah mindset bahwa pertanian itu, misalkan pertanian itu terkait dengan lumpur atau seperti apa, tetapi pertanian itu mempunyai masa depan dan prospek yang bagus juga, seperti itu. Jadi memang Museum Tanah dan Pertanian ini ingin memberikan motivasi-motivasi kepada pengunjung, khususnya kaum milenial. Saya kira tidak panjang lebar, kami ingin memberikan yang terbaik, tetapi tentu saja mungkin nanti masih ada kekurangan-kekurangan, untuk itu kami memohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman semua siswa-siswi SMA Insan Cendekia. Saya akhiri sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Ayu kembali. Baik Ibu, terima kasih atas sambutannya. Oke, adik-adik sudah tidak sabar kan bagaimana isi dari Museum Tanah dan Pertanian serta koleksi-koleksi yang ada. Oke, sebelum itu kita saksikan dulu nih video singkat mengenai Museum Tanah dan Pertanian berikut ini. Silakan diputarkan videonya. Saat ini kita berada di Museum Tanah dan Pertanian, Jalan Juanda nomor 98, Bogor. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dan hal ini berdampak luas kepada seluruh aspek kehidupan. Tak terkecuali di sektor pariwisata. Hal tersebut berdampak juga kepada Museum Tanah dan Pertanian, di mana sejak bulan Maret, Museum Tanah dan Pertanian ditutup untuk sementara. Namun, jangan khawatir, memasuki masa kehidupan yang baru, Museum Tanah dan Pertanian bersiap diri untuk membuka kunjungan bagi seluruh masyarakat. Di dalam kunjungan tersebut, kami pun menerapkan protokol kesehatan. Antara lain, kami melakukan penyemprotan desinfektan. Demikian pula seluruh pengelola Museum Tanah dan Pertanian sudah melakukan rapid test. Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan. Setiap pengunjung harus mencuci tangan sebelum memasuki area Museum Tanah dan Pertanian. Kami juga menyediakan hand sanitizer. Kami juga harus melakukan pengukuran suhu. Dan bagi pengunjung tidak boleh menyentuh barang koleksi kami. Semuanya itu adalah untuk menjaga keamanan
baik bagi pengelola maupun pengunjung. Museum Tanah dan Pertanian dalam kehidupan yang baru ini mewajibkan pengunjung untuk melakukan registrasi secara online. Selain itu, kami juga membatasi kedatangan pengunjung 50% setiap harinya. Kami menyambut kedatangan Anda. Selamat berkunjung. Nah, itu dia tadi video singkat mengenai profil Museum Tanah dan Pertanian. Oke, selanjutnya kita mulai saja ya untuk virtual tour-nya, atau kita akan berkeliling untuk menyaksikan bagaimana wujud dari isi dari Museum Tanah dan Pertanian. Oke, tapi sebelumnya nih adik-adik, saya mohon kepada adik-adik semua untuk aktif atau untuk dia menyimak ya secara keseluruhan, karena nanti akan ada tiap galerinya kami akan memberikan games semacam kuis untuk adik-adik. Nanti akan ada reward juga dari kami yang akan kami kirimkan langsung ke sekolahnya nanti. Oke? Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke galeri pertama, yaitu Galeri Tanah, Iklim, dan Lingkungan Pertanian, yang akan dipandu oleh Mas Asep. Baik, Mas Asep, sudah siap? Siap, Ibu Ayu. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman. Muka saya dan suaranya sudah terdengar baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita ada di gedung A, gedung pertama dari Museum Tanah dan Pertanian. Ini tepatnya Galeri Tanah, Iklim, dan Lingkungan Pertanian. Nah, di galeri ini dari 4 gedung ini yang umurnya paling tua di sini, teman-teman ya. Ini yang teman-teman tadi lihat di video, gedung pertama ini usianya sudah lebih dari 150 tahun. Ini kalau bisa dilihat di layar sebelah kiri saya, ini gedung ini dibangun tahun 1905. Itu awalnya sebagai laboratorium, yaitu laboratorium untuk penelitian tanah dan juga penelitian geologi pertanian. Nah, seperti itu. Jadi panjang sekali usianya. Gedung ini juga berkembang dan bertahap hingga akhirnya menjadi Museum Tanah dan Pertanian. Awalnya ini Museum Tanah, itu diresmikan 5 Desember, itu bertepatan dengan Hari Tanah Sedunia. Jadi di dunia ada Hari Tanah loh. Gitu. Kita setiap 5 Desember itu memperingati Hari Tanah Dunia. Nah, 5 Desember 2017 bangunan ini kemudian dijadikan sebagai Museum Tanah saat itu. Kemudian berkembang lagi hingga menjadi Museum Tanah dan Pertanian. Nah, berbicara tentang galeri ini, kita akan hari ini akan banyak berbicara tentang tanah, teman-teman ya. Mungkin teman-teman familiar apa itu tanah, biasanya diinjak-injak setiap hari gitu. Kadang kita tidak sadar betapa pentingnya ternyata tanah itu, teman-teman ya. Dari zaman dahulu tanah itu sudah diteliti oleh Belanda. Dari gedung ini dibangun pun untuk meneliti tanah dan pertanian saat itu. Kalau saat itu namanya adalah bahasa Belanda ya. Dulu namanya, tolong ingat baik-baik. Mungkin ini jadi pertanyaan nih buat teman-teman nanti, karena setelah ini kita akan ada kuis setelah selesai satu per galeri kita akan ada kuis. Ini kalau zaman dahulu, dengar baik-baik, namanya Laboratorium voor Archeologie en Grononderzoek. Nah, itu bahasa Belanda ya. Artinya laboratorium untuk geologi pertanian dan penyelidikan tanah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, berbicara tentang tanah itu apa sih ya teman-teman ya? Nah, di belakang kakak, ini mungkin terlihat di sini, ada
di display ini adalah macam-macam batuan. Loh, kenapa di Museum Tanah ada batuan ya? Ternyata, teman-teman, tanah itu berasal dari awalnya itu bahan induknya, salah satu bahan induknya adalah batuan. Jadi tanah, mungkin teman-teman familiar dengan batuan, ada batuan beku, batuan sedimen dan motamot, nanti dia akan berubah dengan pelapukan menjadi tanah. Kemudian akan membentuk tanah mineral, tapi ini butuh waktu yang sangat lama, teman-teman. Gitu. Jadi bisa diperkirakan ratusan bahkan ribuan tahun untuk beberapa sentimeter tanah. Diperlukan waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jadi tanah itu bermacam-macam, seperti batuan juga bermacam-macam. Nanti dari tanah pun akan menghasilkan, dari batuan ini pun akan menghasilkan tanah yang berbeda-beda pula nih teman-teman. Semoga suara saya jelas ya teman-teman. Nah, kita lihat ini ada macam-macam batuan. Kemudian kita bisa berlanjut ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini mungkin kita bisa lihat ada tanah di sini. Dari batuan kemudian menjadi tanah. Nah, ini tanah yang di sini semuanya tanah asli ya teman-teman ya. Kita tahu biasanya permukaan tanah seperti ini. Ini kita kalau kita gali ke bawah itu tanah itu punya lapisan-lapisan. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat lagi di satu diorama di sini. Ini diorama tentang ekosistem tanah nih. Wow. Ini tanahnya tanah asli ya. Kalau di sini karena ini tempat penelitian, kita akan berbicara tanah secara ilmu seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini tanahnya tanah asli. Saya lihat HP karena saya juga memantau teman-teman di sini. Nah, ini adalah tanah asli di belakang kakak ini yang digali dari permukaan sampai ke lapisan bawah seperti ini. Nah, tanah ini tanahnya berasal dari Taman Bogo di Lampung. Jadi kebun percobaan milik Kementerian Pertanian yang tanahnya ini sampel tanah asam terbesar yang ada di Indonesia. Jadi tanah itu ada yang asam juga ada yang basa ya ternyata sifatnya. Kenapa bisa tahu? Karena nanti akan diteliti. Ditelitinya di mana? Ya di laboratorium di Balai Penelitian Tanah ya. Dulu laboratoriumnya di sini. Nah seperti itu. Tanah juga ini menggambarkan diorama ekosistem nih teman-teman nih. Nah, tanah itu kalau kita lihat ya kita permukaannya kita lihat bahwa tanah itu di atasnya ditanami. Jadi tanah itu pertama tempat menanam tumbuhan ya. Bisa dibayangkan misalnya kalau di dunia tidak ada tanah ya, apa yang terjadi? Manusia mungkin juga tidak akan bisa makan karena makanannya mayoritas sekarang 90% makanan yang kita makan itu kita tanam di tanah. Oke, seperti itu ya. Kemudian dari tanah juga kita mendirikan bangunan atau jalan dan lain-lain. Seperti nah ini terlihat di sini ada diorama misalnya kita menanam padi, ada menanam kacang dan menanam tanaman lainnya. Jadi makanan yang kita makan hampir 90% itu berasal dari tanah. Bahkan makhluk hidup lain pun terkait dengan tanah. Makanya ini ada diorama menggambarkan ekosistem tanah. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi ini namanya tanah polcolik. Kita sebut ini monolit, jadi tanahnya tanah asli. Nah, kenapa tadi saya bilang dan asam dan basa? Karena tanah-tanah tersebut diambil sampelnya, nggak semuanya seperti yang besar tadi ya, tapi sampel-sampelnya diambil seperti yang di belakang kakak ini ada botol-botol berisi sampel-sampel tanah yang display di sini sebagian dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi tanah ini diambil kemudian diteliti di laboratorium tanah, sudah diproses. Nah di sini bisa dilihat nanti kandungan tanahnya, apakah dia mengandung banyak pasir, mengandung banyak debu atau liat. Nanti juga kandungan organiknya akan diteliti di sini. Ada karbon, ada nitrogen, dan sebagainya. Itu nanti diteliti di laboratorium kimia tanah, tepatnya kalau seperti ini. Nah, karena ini museum, kita punya koleksi juga berbagai macam alat laboratorium dari zaman dahulu. Ini koleksi dari laboratorium tanah. Ini bisa dilihat di sebelah sini. Ini sebagian kecil dari koleksi kita yang ditampilkan di sini. Ada cawan Petri di situ, ada tabung reaksi, kemudian Ellen Mayer, kemudian macam-macam dan lainnya. Seperti yang kemudian ada juga soil test kit. Nah ini alat zaman dahulu nih teman-teman, dari case-nya dari besi. Kemudian ada juga untuk menetapkan kadar air, juga untuk mengecek keasaman atau basa.
Jadi tanah itu yang kakak bilang tadi ada sifatnya kalau dipilih itu ada yang asam, ada yang basa. Nah kalau tadi tanah yang asam, kita juga lihat tanah yang asam yang lainnya yang khas di Indonesia nih. Ini sebelah kakak di sini. Nah, ini ada tanah yang khas juga, yang banyak juga di Indonesia. Kalau ini namanya tanah gambut. Nah, tanah gambut ini berasal dari Kalimantan, kita ambil dari Kalimantan. Ini kita sebut monolit tanah, makromonolit tanah. Nah, ini bisa dilihat dari permukaan sampai ke bawah digali. Tapi kalau tadi tanah yang berasal dari batuan, kalau tanah gambut ini salah satu tanah organik, yaitu tanah yang berasal dari lapukan tumbuh-tumbuhan. Nanti untuk lebih detailnya bisa dilihat di website kami dan sosial media kami ya. Di sini bisa dicek nih, IG yang punya IG dan Facebook dan lain-lain bisa dicek. Yang sebelah sini juga adalah sampel tanah gambut yang kita ambil juga dari Kalimantan. Mungkin di bagian bawah bisa terlihat ada macam-macam juga, ada lapisan-lapisannya. Nah, seperti di sini ada lapisan-lapisan tanahnya. Seperti itu. Ini contoh-contoh tanah. Ini langsung dari Kalimantan dan semuanya asli di sini ya. Seperti itu, ini juga tanah khas di Indonesia. Juga tanah di Indonesia itu bisa dianggap tanah yang cukup lengkap di dunia. Di sini, di tempat ini gedung yang bersejarah untuk penelitian tanah, karena di sini tanah itu diklasifikasi atau dikelompokkan. Mungkin teman-teman familiar ya dengan klasifikasi tumbuhan atau biologi, tanah juga ada klasifikasinya nih. Dan kita punya koleksinya ada di Museum Tanah. Jadi tanah itu punya 10 dari 12 ordo tanah yang ada di dunia. Jadi Indonesia tuh punya 10 kelompok besar tanah, kalau ordo mungkin familiar ya. Nanti kita akan lihat di sebelah di koleksi monolit tanah. Tapi selanjutnya untuk beralih kita akan lihat dulu nih video yang saya bicarakan tadi. Mungkin teman-teman lebih jelas lagi bisa lihat video berikutnya nih. Kita silakan untuk diputarkan video. Sambil menunggu mungkin nanti bisa di ini ya, kira-kira pertanyaannya seperti apa nih. Nah, kita lihat.
Untuk sana apa nih Bos? Ora kami. Oke, sudah tadi teman-teman lihat ya videonya. Teman-teman bisa lihat tadi bagaimana ternyata pentingnya tanah dan kita kadang tidak sadar itu pentingnya tanah. Bahkan manusia pun asal dari tanah kan gitu ya. Manusia berasal dari tanah, juga nantinya akan kembali ke tanah. Nah, kalau di sini kakak akan perlihatkan koleksi museum tanah. Ini di belakang kakak adalah monolit tanah atau sampel monolit tanah. Mungkin warnanya beraneka macam warna. Nah, bisa dilihat warnanya macam-macam. Ini diambil dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian monolit ini kenapa bisa awet sampai seperti ini? Karena peneliti tanah itu juga mengolah tanah yang diambil dari lapang, kemudian diproses sedemikian rupa hingga tanahnya bisa awet seperti yang ada di belakang kakak. Ini usianya sudah tua ya adik-adik ya. Ini peninggalan dari koleksi laboratorium tanah zaman dahulu. Perkirakan ini masih di atas 50 tahun lebih, bahkan ada yang mungkin 100 tahun usianya di sini, sampel-sampel tanah ini. Nah, lalu kenapa diambil sih sebenarnya tanah-tanah ini? Karena tanah ini akan untuk diteliti asal tanahnya, seperti apa, terbuat dari batu apa misalnya. Karena ada faktor pembentuk tanah yang saya bilang tadi, ada dari batuan induknya, kemudian dari faktor organisme, kemudian juga ada faktor topografi, dan juga butuh waktu yang berbeda. Nah, itu akan membentuk tanah pula yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu tanahnya beda-beda ya. Bisa dibayangkan Indonesia yang tanah tropis ini bisa dibilang tanahnya paling lengkap di seluruh dunia. Bahkan di Asia dan dunia. Seperti itu untuk tanah tropis. Nah, tidak usah berpanjang lebar lagi tentang tanah ini. Kita akan lihat ada ordo apa saja sih yang dibilang tadi. Kan katanya Indonesia punya 10 dari 12 ordo tanah yang ada di dunia. Nah, kita akan lihat nih langsung di belakang sini. Ini ada yang teman-teman pertama dan kedua lihat tadi, ini adalah tanah gambut. Mungkin familiar, teman-teman tahu namanya tanah ya, karena mungkin yang SMA sudah belajar lapisan tanah. Ini tanah gambut yang tadi, tapi ini dikeringkan, diawetkan seperti itu. Nah, kalau ordonya apa sih kakak? Ini ordonya organosol atau disebut juga histosol. Jadi kalau di ilmu tanah kita punya taksonomi tanah itu kita punya macam-macam seperti itu. Nah, ini yang ordo ini ada 12 yang ada di dunia. Di ordo itu adalah kelompok besar. Kemudian ini tanah gambut. Nah, kemudian selanjutnya di sebelahnya ada juga dari ordo yang lain ya teman-teman. Dari ordo entisol. Mungkin nggak familiar ya namanya. Tapi biasanya kalau ordo tanah itu ujungnya ada kata solnya ya. Tapi bukan repsol. Ini entisol, kemudian histosol, dan lain-lain. Kalau nama tanahnya ini tanah aluvial tsunami. Ini tanah aluvial tsunami. Nah, kenapa ada tanah aluvial tsunami? Karena ini tanahnya diambil waktu dulu di Aceh itu terjadi tsunami. Wah, mungkin teman-teman udah lahir belum ya? 2004 itu terjadi tsunami di Aceh. Dan ini tanahnya diambil dari Aceh. Nah, kalau bisa dilihat di lapisan atas, di permukaannya itu, ada lapisan tanah yang warnanya sedikit berbeda. Mungkin semoga terlihat jelas ya. Di situ lebih coklat daripada yang bawahnya. Nah, ini adalah tanah yang diambil setelah tsunami. Jadi ada lapisan baru di atasnya sekitar 20 cm. Ke bawah itu 1,5 meter. Nah, di lapisan itu tanah yang terbentuk karena proses tsunami tadi. Seperti itu. Nah, kalau berbicara tanah dan terkait dengan pertanian, karena kita memiliki tanah ini untuk pertanian, kita juga akan melihat tanah yang cukup subur. Kira-kira di antara 10 ordo ini, ordo apa sih yang paling subur? Sebelah sini ada tanah hutan, kemudian kita akan lanjut melihat tanah yang paling subur. Nah, ini bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ini tanah yang cukup subur nih teman-teman nih. Warnanya mungkin hitam ya. Biasanya kalau yang subur itu tanah itu warnanya gelap. Jadi kalau teman-teman ada yang warnanya gelap jangan dikatain ya. Biasanya subur seperti itu kalau di tanah ya. Jawa atau mungkin dia subur juga. Nah, ini adalah tanah hitam. Kita sebutnya tanah hitam. Jadi warnanya gelap seperti ini. Dari atas sampai bawah warnanya gelap seperti ini. Ini juga termasuk tanah yang subur di Indonesia. Namanya
kalau ordonya apa sih Kak? Ini namanya tanah hitam. Kemudian dari ordo molisol. Nah, ini ordo molisol, tanahnya tanah hitam. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu kalau tanah di daerah Gunung Merapi itu tanah yang cukup subur juga kan. Nah, tanahnya seperti apa sih kalau yang dari letusan gunung? Di sebelahnya juga ada tanah yang subur nih. Nah, ini mungkin lapisannya lebih terlihat jelas nih. Seperti ini. Ini tanah andosol atau tanah vulkanis ya. Nah, kalau kita gali ke bawah, ternyata tanah itu punya lapisan-lapisan seperti ini. Mulai dari permukaan yang bagian atas, kemudian sampai beberapa senti ke bawah sekitar 16 cm, dia warnanya gelap karena sudah diolah, sudah dipupuk dan lain-lain. Lalu kita terus gali ke bawah, dia warnanya semakin terang dan di situ ada contoh batuan yang nantinya menjadi tanah, kita sebutnya regolit. Jadi batuan kecil-kecil. Nah, dari sini peneliti tanah bisa melihat kira-kira tanahnya dari apa. Nah, kalau ke bawah lagi, tanahnya lebih terang lagi ternyata. Nah, ini adalah material letusan gunung, bisa jadi abu atau pasir atau debu dari letusan gunung tersebut. Seperti itu. Nah, kira-kira 1 meter ini berapa lama ya terbentuknya? Wah, itu relatif sekali teman-teman ya. Bisa, yang saya bilang tadi bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Sekitar 10 cm aja bisa berapa lama ya. Makanya kalau kita tutup, tanahnya sudah hilang. Kemudian di sebelah sini juga ada tanah yang unik nih teman-teman. Tanahnya yang di sebelah kakak ada tanah yang banyak pasirnya. Nah, kalau banyak pasirnya, biasanya dia lapisan, atau kita sebut lapisan tanah itu horizon atau profil tanahnya, itu tidak rata ya teman-teman ya. Warnanya jadi macam-macam nih. Ada yang hitamnya di bawah, atau bahan organik, biasanya yang hitam ini terbawa air ke dalam, hingga jadi macam-macam lapisannya. Ada juga tanah yang sangat kering, biasanya pecah-pecah. Nah, di sebelahnya ada tanah, namanya tanah brumosol. Mungkin di daerahnya ada tanah seperti ini. Ini kalau didekatkan lagi, ini bisa terlihat di sini, tanahnya itu pecah-pecah sampai lapisan bawahnya. Seperti itu. Nah, tanahnya pecah-pecah bahkan sampai lapisan bawah. Tapi biasanya kalau musim penghujan, dia akan sangat lengket biasanya karena mengandung banyak liat tanah seperti ini. Tapi kalau musim kemarau dia sampai pecah-pecah seperti ini. Tapi kalau diolah, diproses dia akan menjadi tanah yang subur. Ini daerah sawah di daerah Kabupaten Ngawi. Ini tanahnya dari Jawa Timur. Gitu. Nah, kemudian juga ada yang lainnya. Kita bisa lihat tanah Mediteran dari daerah mana ini? Daerah Padang Panjang dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, macam-macam ya. Ini kurang lebih yang tadi kakak perlihatkan itu ada 10 ordo yang tanah yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk tur di galeri tanah iklim dan lingkungan pertanian ini kita cukupkan karena terbatasnya waktu juga. Kita lebih banyak hari ini berbicara tentang tanah. Mungkin lain kali kalau ada lain kesempatan kita akan berbicara tentang yang lainnya juga. Oke. Biasa setelah selesai kita saatnya kuis nih teman-teman nih. Semoga teman-teman menyimak ya kuisnya ya. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan ceritanya dari daerah Kalimantan, kemudian ke daerah Aceh juga, kemudian ke daerah Ngawi, sampai mana dan seluruh Indonesia hampir kita jelajah. Nah, koleksi-koleksi tersebut kita banyak sekali namanya monolit tanah. Pertanyaannya, mungkin nanti saya minta bantuan dari Ibu Guru ya. Bisa langsung mungkin jawabannya bisa di chat langsung ya. Saya mohon Bapak Ibu Guru membantu nanti ya yang jawab pertanyaannya. Seperti itu. Bisa langsung di chat nanti jawabannya. Nanti Bapak Ibu Guru yang menentukan siapa yang sudah jawab. Oke. Pertanyaannya mudah saja nih. Teman-teman tadi ada tanah gambut. Tanah gambut ya dari Kalimantan. Nah, kira-kira nama ordonya masih ingat nggak? Ada teman-teman yang mencatat nih tadi nih. Ada yang bisa jawab? Kakak hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sepertinya sudah ada yang menjawab nih di chat kakak ya. Betul ya Ibu ya?
Jawaban yang betul itu ordonya organosol. Tuh. Ada yang jawab betul? Siapa nih yang bisa jawab tadi pertanyaannya? Awapi, Mas. Awapi, organosol ya. Oke, mungkin udah dijawab dari Pak Alwi. Oke, Alwi sudah menjawab pertanyaannya ya. Nah, saya cukupkan dari galeri tanah, iklim, dan lingkungan pertanian. Selanjutnya kita akan melanjutkan penjelajahan kita ke gedung selanjutnya terkait dengan galeri yang lain. Nah, kita akan lihat galeri pangan dan peradaban nih oleh Kakak Ayu. Silakan Kak Ayu. Baik, terima kasih Mas Asep. Oke, adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Dan kita tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Asep di galeri tanah, iklim, dan lingkungan pertanian tentang berbagai macam tanah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita ada di galeri selanjutnya, yaitu galeri pangan dan peradaban. Nah, bagaimana sih? Apa aja yang ada di galeri pangan dan peradaban? Kita langsung masuk ya. Oke, tadi dijelaskan oleh Mas Asep bahwa tadi ada jenis-jenis tanah yang salah satunya dipergunakan sebagai tanah pertanian. Oke, pertanian sendiri sebenarnya sudah ada atau sistem bercocok tanam sendiri itu sudah ada dan diperkenalkan masa prasejarah. Namun kita nggak tahu nih, belum tahu bahwa kapan tepatnya pertanian di Indonesia itu ada atau kapan tepatnya masyarakat Indonesia mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok. Menurut sumber yang ada, menurut sumber sejarah, beberapa menyatakan bahwa ini salah satunya ada dari relief Candi Borobudur ya. Di Candi Borobudur itu terlihat beberapa relief mengenai orang-orang zaman dulu yang terlibat dalam kegiatan pertanian, seperti bercocok tanam, ada pula yang pergi ke ladang, lalu ada yang mencangkul, selanjutnya juga ada pembasmi hama tikus dan lain-lain. Dari relief candi ini kita bisa menyatakan bahwa mereka sudah mengenal mengenai sistem pertanian dan sudah mengkonsumsi tanaman-tanaman pertanian yang kita konsumsi saat ini ya, seperti padi dan juga umbi-umbian sejak zaman dulu atau tepatnya juga berabad-abad lamanya, abad ke-7, 8, juga 9 Masehi. Nah, zaman dulu sekali, untuk sistem pertanian sendiri, petani menggunakan sistem kalender tanam yang bernama kalender Pranata Mangsa. Sistem kalender tanam ini sama ya, memiliki 12 bulan untuk perhitungan, dan sistem kalender alam ini, Pranata Mangsa ini memang lebih ke alam. Jadi nanti mereka akan tergantung kepada cuaca, lalu cahaya matahari, angin, dan juga suara-suara seperti hewan. Jadi sistem kalender ini mungkin sekarang sudah tidak akurat karena juga dipengaruhi oleh faktor alam dan karena disebabkan juga global warming ya, sehingga sangat sulit diprediksi untuk keadaan saat ini. Nah, dari sistem pertanian ini apa saja sih tanaman-tanaman pertanian yang dihasilkan? Oke, kita intip sebelah sini. Tanaman pertanian yang menjadi sumber pangan nasional. Apa aja? Mungkin adik-adik tahu ya. Mungkin adik-adik juga mengkonsumsi nasi setiap hari, nah sebagai makanan pokok. Atau ada yang tidak makan nasi juga. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa tanaman sumber pangan yang dijadikan sebagai tanaman yang bisa kita konsumsi sehari-hari ya. Salah satunya adalah padi. Oke, saya flashback ke belakang dulu ya. Jadi pada masa Jepang ini dulu ada dua, kalau kita mengkerucutkan, ada dua jenis padi unggul yang saat itu menjadi tanaman padi yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Nusantara ya. Yang salah satunya jenisnya adalah tanaman padi bulu dan tanaman padi cerek. Padi bulu itu maksudnya adalah padi yang berambut seperti ini. Kalau ada bisa lihat ini berambut ya, ada warna seperti apa ya namanya,
Kalau sapu itu ijuk, ada warna hitamnya, padi bulu, dan juga padi cerek yang tidak berambut. Oke, semenjak perang, jadi sebelum Jepang masuk, dua jenis padi ini menjadi padi unggulan yang banyak ditanam atau diproduksi oleh petani. Yang selanjutnya saat Jepang masuk, ternyata karena produksinya itu tidak banyak, jadi per tahunnya itu tanaman padi bulu dan cerek ini tidak terlalu banyak menghasilkan padi, sehingga Jepang akhirnya memperkenalkan varietas baru, jenis padi baru dari Taiwan, yaitu padi Horai. Yang juga, kenapa Jepang memperkenalkan padi Horai? Untuk mencukupi kebutuhan prajuritnya di medan perang. Jadi diperkenalkan Horai yang memang tidak lama ya adik-adik, setelah Indonesia merdeka, padi Horai ini sudah tidak ditanam lagi, sudah tidak diproduksi lagi, dan tetap kembali ke padi unggul seperti padi lokal kita, yaitu cerai dan juga padi bulu. Nah, selain dari padi, ini kita ada juga sorghum. Ini sorghum. Padi dan sorghum ini termasuk ke dalam jenis tanaman serealia ya, yaitu yang memang mengandung karbohidrat dan dikonsumsinya itu biji, termasuk ke biji-bijian ya. Jadi kita konsumsinya kan padi juga itu biji, dan ini juga biji. Selain dari sorghum itu ada juga gandum dan juga jagung, itu termasuk ke serealia. Nah, di sini juga selain serealia ada juga umbi-umbian, yaitu ada ubi, singkong, dan ini ada produknya itu dari sagu ya. Itu lagi sagu. Mungkin di bagian Indonesia Timur mereka lebih menjadikan sagu sebagai makanan pokok atau sumber pangan utama. Oke, tadi sudah mengenal tanaman sumber pangan, kita pindah lagi ke sini. Sebelum saya menjelaskan yang besar di belakang itu, ini kita perkenalkan dulu. Kalian tahu, adik-adik tahu lumbung? Nah, lumbung itu banyak macamnya atau banyak bentuknya. Ini salah satu jenis lumbung, kita datangkan langsung dari Bali. Ini adalah salah satu contoh lumbung dari Bali. Lumbung itu sendiri adalah tempat untuk menyimpan hasil panen. Mungkin daerah Sukoharjo punya bentuk lumbung yang berbeda juga. Nah, kalau ini khasnya Bali ya, ini seperti rumah panggung, ukuran aslinya benar-benar besar, jadi seperti rumah panggung asli. Ini hanya replikanya saja, nanti masuk ke sini lumbungnya. Nah, selain dari lumbung, Bali juga memiliki sistem yang menyangkut pertanian, yaitu adalah subak. Adik-adik jangan salah fokus, subak ini bukan gambar irigasi yang di belakang, tapi subak ini adalah organisasi pengelolaan air irigasi pertanian yang ada di Bali dan telah diakui sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2012 ya oleh UNESCO. Jadi memang sistem irigasi sendiri ya di Bali itu sudah mungkin beberapa sumber mengatakan bahwa mereka perkembangannya itu sudah terlihat sejak abad 11, tapi jauh sebelum abad 11 itu sistem irigasi yang subak ini sudah ada di Bali. Karena di Jawa sendiri sudah diperkenalkan sistem irigasi sejak abad ke-9. Lalu mungkin di Sumatera lebih telat ya. Abad ke-14 itu baru terlacak bahwa ada sistem irigasi pengelolaan air ini. Ini contohnya ada di Bali. Setelah tadi ada tanaman dari pertanian, lalu ada sistemnya, kita pindah ke alat-alat pertanian. Oke, mungkin sebagian besar dari adik-adik sudah tahu alat-alat pertanian tradisional itu apa saja. Salah satunya adalah alat untuk membajak, yaitu luku. Ini adalah gambaran dari luku. Nah, luku ini terdiri dari mata bajak. Nah, ini mata bajak ini yang nanti akan membalikan tanah ya, untuk mengemburkan tanah. Nah, ini dia mata bajaknya seperti mata panah di bagian bawahnya. Nah, selain dari untuk mengolah lahannya, ada juga untuk panen. Di sini kita bisa lihat ada ani-ani. Ani-ani ini termasuk yang paling lama ya, yang paling tradisional. Karena memang sistemnya masih memotong padi itu bisa dipilih. Contohnya seperti menggenggam seperti ini, nanti dipilih padi yang matang. Dan memang prosesnya lebih lama dibandingkan dengan menggunakan arit atau sabit. Karena dalam satu genggaman langsung dipotong gitu padinya.
kebanyakan masih menggunakan arit ya zaman sekarang dibanding dengan ani-ani, atau malah sudah beralih ke teknologi yang lebih modern. Oke, tadi sudah perkenalkan tentang alat untuk proses panen. Kita di sini juga ada gebotan. Gebotan ini nanti untuk merontokkan padi hasil panen tadi yang sudah dipotong, lalu bulir padi itu akan dirontokkan di sini, adik-adik. Dengan cara dipukul. Nanti kan dia akan jatuh ya, padinya akan jatuh. Ada contohnya ini seperti ini. Nah, ini adalah cara, nah ini juga ada cara menggenggam ani-ani seperti ini yang di atas. Oke, kita pindah ke sini. Ini ada beberapa alat lagi. Di sini adalah lesung dan alu. Lesung ini alat yang sebenarnya tidak asing karena di beberapa upacara seperti upacara panen atau upacara panen raya itu biasa menggunakan ani-ani juga sebagai alat musik pukul membantu. Jadi kadang di beberapa daerah ya, di daerah masih menggunakan maksudnya masih mengadakan acara panen untuk menghargai hasil panen itu sendiri. Nah, ini dia salah satunya menggunakan ani-ani, lalu ada juga angklung, ada juga karinding, lalu juga ada celempung dan lain-lain. Tapi oke. Nah, selanjutnya ini di belakang saya, ini adalah rumah tradisional. Salah satu rumah tradisional yang ada di Indonesia. Di dalam rumah ini kita lihat ada apa? Pak C. Ini dia. Yang mau virtual. Itu bednya, Bu. Pak Jis boleh pakai tetenya? Oke. Nah, di rumah tani ini kita bisa lihat ada alat-alat yang digunakan oleh petani seperti alat-alat untuk makan. Ini ada teko, ada rantang sebagai biasanya di rantang-rantang ini dipakai petani untuk akhirnya diantarkan. Jadi ibu-ibu tani itu nanti mengantarkan makanan-makanan atau bekal ke sawah menggunakan ini. Ini juga biasanya untuk minum, ada emuk dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada bakul-bakul. Ini ada bakul-bakul untuk nasi, tempat nasi. Lalu juga ada beberapa jenis kendi. Nah, kendi ini digunakan untuk merebus jamu kalau yang ini. Nah, kalau yang ini satunya lagi dia untuk minum sebelah sini. Kalau mungkin adik-adik pernah coba ya minum dari air kendi, airnya itu terasa lebih segar, adik-adik. Seperti minum air dari kulkas, lebih dingin dan sedikit rasa manis. Mungkin adik-adik bisa coba nanti. Oke, ini selanjutnya juga ada jenis lumbung lagi. Lumbung ini unik, bentuknya seperti tempat tidur, tapi ini adalah tempat untuk menyimpan hasil panen. Nanti dimasukkan di sini, namanya adalah gerobok. Kalau tidak salah, gerobok ini masih ada ditemukan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini masih ada ya gerobok ini. Fungsinya sama untuk menyimpan hasil panen juga. Lalu selain dari gerobok, ada juga jenis lumbung seperti kamar. Nah, ini daerah Jawa Tengah, seperti ini. Mungkin di rumah adik-adik juga masih ada lumbung yang seperti ini ya, ada seperti kamar ini. Ini terbuat dari jati, nanti dimasukkan karung-karung beras dan juga berikat-ikat tadi ke dalam sana. Nah, spot lainnya yang menjadi favorit, ini biasanya foto, ini kalau adik-adik bisa langsung berkunjung ke Museum Tanah dan Pertanian, mungkin adik-adik akan foto di sini. Ini adalah spot foto favorit, dapur tradisional dengan tungku tradisional juga, yang terbuat dari tanah liat. Lalu juga barang-barang di sini juga masih tradisional, dari anyaman-anyaman bambu. Nah, bisa ada dilihat. Walaupun tradisional, tapi masih di beberapa rumah, mungkin di rumah adik-adik sendiri juga masih ada ya, benda-benda ini yang terbuat dari anyaman-anyaman bambu. Oke, kita sudah lihat dapur tradisionalnya. Nah, dari dapur tradisional ini menjadi akhir perjalanan kita di Galeri Pangan dan Peradaban.
Oke. Tapi sebelum itu saya akan berikan pertanyaan untuk adik-adik. Tapi sebelumnya kita pindah dulu sebelah sini. Nah, tadi masih belum tahu bagaimana sih atau jenis-jenis sorghum, jenis-jenis serealia itu. Nah, ini di sini ada berbagai jenis serealia tadi yang sudah ditunjukkan. Ada sorghum juga varietasnya macam-macam ya, tidak hanya warna hitam saja. Ada jawawut, nah ini dia, ada jagung warna hitam juga. Nah, itu termasuk dari tanaman serealia. Jadi selain padi, ada gandum, sorghum, dan juga jagung. Oke. Tadi sudah keliling, kita akhirnya sampai di penghujung galeri, dan saya akan memberikan satu pertanyaan. Ini pertanyaan mudah ya, karena baru saja tadi dibahas. Pertanyaannya siap-siap dan mohon untuk Bapak Ibu gurunya membantu ya untuk mendata. Sebutkan 3 macam tanaman serealia. Silakan adik-adik menjawab via chat, bisa? Yang tadi barusan saya bahas. Ayo, sebutkan 3 macam tanaman serealia. Oh, udah Mbak Ayu. Oke, dari Alim nih, silakan Bapak Ibu ditulis namanya Alim nih. Selamat ya kepada Alim NH telah menjawab pertanyaan dengan benar, dan nanti kami akan kirim hadiahnya. Ditunggu saja. Oke, selanjutnya kita masih akan berkeliling lagi ke galeri selanjutnya, yaitu galeri kebijakan dan komoditas yang akan dipandu oleh Mas Asep. Kembalikan lagi kepada Mas Asep. Silakan Mas Asep. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Suara saya terdengar jelas? Masih? Kecil ya? Bagaimana teman-teman? Suara saya sudah terdengar jelas? Oke, ini sudah terdengar lumayan jelas nih suara saya. Nah, dari tadi kan kita berbicara tentang macam-macam pangan ya. Nah, semoga teman-teman masih semangat nih. Yang meskipun di rumah nggak kesini, kita sih inginnya teman-teman kesini dan lihat langsung. Tapi saat ini masih pandemi gini, kita akan tour saja nih. Oke, saatnya lanjut lagi. Kita akan melihat di galeri selanjutnya. Ini tentang komoditas dan kebijakan di sini. Ini ada di lantai 2 dari gedung Ibu Ayu tadi. Mungkin terlihat di belakang saya, ini ada macam-macam komoditas di sini. Mulai dari yang paling atas, mungkin semoga terlihat gambarnya, yaitu ada cengkeh, kemudian ada macam-macam juga cengkeh, ada tebu, teh, dan kopi, sawit, karet, dan lain-lain. Nah, galeri ini kita akan berbicara sedikit tentang sejarah. Kita flashback lagi nih zaman sejarah. Semoga teman-teman meskipun sejarah tetap menyenangkan ya. Semoga tetap memperhatikan. Nah, kita akan flashback bagaimana orang Eropa atau penjelajah Eropa zaman dahulu itu datang ke Indonesia untuk mencari yang namanya rempah-rempah. Oke, nah kita akan lanjutkan flashback sejarah ratusan tahun lalu. Di sebelah kakak di sebelah sini kita melewati laut ceritanya. Ini ada kapal laut zaman dahulu. Ini ada kapal layar zaman dahulu nih. Ini kapalnya siapa ya di sini ya? Nah, teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu, ini adalah salah satu kapal yang dipakai oleh orang Belanda pertama kali mendarat di Banten. Tahu nggak nih orangnya? Nah, kita bisa lihat lagi di jelasan keterangan tentang sejarah ini. Nah, ini dia orangnya. Namanya Houtman. Tadi kita kan pasti ada zaman Portugis, Spanyol. Nah, ini kita masuk langsung ke zaman penjajahan orang Belanda nih. Nah, ini salah satu kapal yang tadi namanya kapal Amsterdam. Dia berlayar dengan 4 kapal. Ada kapal Amsterdam, Mauritius, Hollandia, dan satu lagi. Kemudian dia mendarat di Banten pertama kali tahun 1596. Cornelis Houtman ini orang pertama yang tiba dari Belanda saat itu, setelah ada Eropa,
dan orang Eropa lain seperti Portugis dan Spanyol sudah menjajah. Nah, jauh-jauh dari Eropa, dari sebelah sini, dia berlayar melewati Afrika di Tanjung Harapan, kemudian sampai di Nusantara saat itu untuk mencari rempah-rempah yang terkenal di Banten. Nah, ini mungkin terlihat kesan sejarahnya bagaimana dia mendarat di Banten, kemudian VOC berdiri, kemudian tahun 1600 itu waktu itu Belanda atau pedagang-pedagang Belanda mendirikan perusahaan dagang yang ada di Indonesia namanya Company atau VOC tadi. Nah, selain mereka datang juga untuk awalnya memang berdagang, kemudian lanjut melakukan penjajahan juga ya. Saat itu setelah masa Hindia Belanda berdirilah, dari penjajahan Hindia Belanda mulai ada kebun raya untuk penelitian tanaman-tanaman. Di tahun 1817 berdiri kebun raya, hingga ada yang juga tahun 1905 berdiri Departemen Pertanian, atau saat itu Departemen Talanbau. Nah, kembali ke zaman dahulu, ada di sini satu koleksi yang cukup langka. Koleksi ini adalah koleksi buku yang berasal dari zaman VOC bukunya. Mereka ke sini ternyata mencatat, ada ilmuwan juga yang zaman VOC ikut mencatat. Nah, ini adalah buku namanya Herbarium Ambonese. Jadi buku yang ditulis oleh Rumpius, bisa terlihat di situ ada gambar salah satu rempah-rempah, yaitu pala, yang waktu itu hanya tumbuh di Kepulauan Ambon saja atau Maluku. Di sini juga ada keterangannya. Di sini ada bahasa Belanda kuno, kemudian di sebelahnya ada bahasa Latin. Seperti itu. Jadi mereka ke sini juga sudah meneliti nih. Seperti itu. Ini bukunya diterbitkan tahun 1741. Dan bukan hanya satu bukunya, ada 6 jilid seperti itu. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat yang menulis itu namanya Rumpius. Kalau nama panjangnya George Everhard Rumpius. Seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini ada gambar nih Rumpius nih. Nah, seperti itu. Kita flashback juga ada tokoh-tokoh lainnya, yang peneliti-peneliti lainnya seperti Rainward, yaitu adalah kepala pertama dari Kebun Raya Bogor. Saat itu masih zaman Belanda ya, 1817. Hingga penelitian-penelitian tentang komoditas juga berlanjut seperti kopi, teh, dan lain-lain. Nah, seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, di sini juga kita punya spot yang menarik, ada spot foto-foto di sini dan lain-lain. Kalau di sebelah kanan saya ini ada rangkaian sejarah bagaimana setelah kita merdeka, ini adalah menggambarkan parlemen-parlemen di Indonesia. Setelah tadi ada zaman penjajahan, mulai dari Hindia Belanda, kemudian zaman penjajahan Jepang. Nah, peninggalan zaman dahulu, kita juga punya gedung-gedung, kemudian apalagi ya, pendidikan pertanian zaman dahulu. Nah, ini foto-foto dari zaman dahulu nih teman-teman. Fotonya bukan foto baru. Foto gedung-gedung kalau terlihat di sini, ini adalah gedung pertanian bersejarah ya. Karena kita berbicara tentang pertanian di sini, ini ada macam-macam gedung juga yang ada di sini. Mungkin ini ada kantor Departemen Pertanian, kemudian ada, nah ini gedung yang kita yang pertama di depan tadi yang jadi Museum Tanah nih. Ini fotonya tahun 1910-an, sekitar abad ke-20 ya. Fotonya asli teman-teman. Sekarang foto ini adalah foto-foto. Juga ada pendidikan dan lain. Teater kecil, kita sebutnya Landau Theater. Atau kalau bahasa Belanda Landau itu, bahasa Indonesianya adalah pertanian. Jadi yang terkait dengan pertanian biasanya kita putarkan di sini. Nah, di sebelah Indonesia nih. Bisa dilihat ya macam-macam lumbung, kemudian juga ada foto-foto terkait lainnya nih. Bisa dilihat ada foto lumbung dari daerah Batak misalnya. Ini yang foto dari Buitenzorg atau Bogor. Nah, teman-teman ada di Sukarjo, kita di Bogor juga. Mungkin di Sukarjo juga ada gedung-gedung bersejarah dari zaman dahulu ya,
yang bisa, yang masih ada, mungkin hanya tinggal fotonya seperti yang ada di sini. Ada beberapa gedung yang masih ada juga, sudah tidak ada, yang sudah diganti dengan gedung yang baru. Nah, berbicara tentang komoditas juga, dari sebelah panjang ini kita akan lihat komoditas-komoditas perkebunan. Seperti kelapa, ada juga Cina, kemudian kelapa sawit, ada tebu, ada karet, dan berbagai sejarahnya di sini. Ini juga bisa dilihat teman-teman di sini ya, nanti kalau ke sini ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan menjelaskan secara detail bagian ini. Kita juga akan lihat teman-teman yang suka jalan-jalan dan foto-foto. Di sini bisa banget nih teman-teman foto-foto kalau nanti sudah pandeminya berakhir. Mungkin terlihat di belakang sana di ujung, itu ada suatu spot yang menarik. Tapi sebelum ke sana, kita bisa juga lihat koleksi dari alat-alat perkebunan zaman dahulu nih, untuk memanen kelapa, untuk memanen sawit, seperti itu ya. Macam-macamnya. Dodos di sini untuk memarut kelapa, kemudian juga ada alat untuk mengambil sawit. Di sawit itu pohonnya tinggi, pakai galah biasanya. Kalau di sebelahnya lagi kita punya macam-macam tanaman obat. Contoh tanaman obat yang juga ada di sini, tapi mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail juga. Ini macam-macam tanaman obat. Kemudian kembali ke komoditas yang pertama, itu yang dulu dicari sekali adalah rempah-rempah tentunya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada contoh rempah-rempah. Ada, kalau yang zaman dahulu itu bisa, yang sangat dicari itu adalah cengkeh, kemudian pala, dan juga lada. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh cengkeh yang sudah diawetkan. Teman-teman tahu cengkeh seperti apa kan? Mungkin yang di nastar atau di rokok kretek biasanya ada cengkeh. Kemudian di sebelahnya ada biji pala. Jadi dari buah pala itu biasanya diambil, yang dihasilkan itu bijinya, dan buahnya juga ada fulinya. Fuli pala itu kulit yang membungkus pala, seperti yang bisa dilihat di sebelah sini. Ini adalah gambaran mengenai pala ya, seperti itu. Nah, ini pala, rempah-rempah, ada di sini ada lada, kemudian ada macam-macam rempah. Nah, ini seperti ini penampang buah pala ya. Kalau tadi kan gambarnya sudah masih belum berwarna hitam putih, kalau ini sudah terlihat ini buahnya, kemudian ada pembungkusnya fuli seperti yang membungkus bijinya. Nah, yang di sebelah sini juga kita bisa lihat nih fuli pala. Nah, yang sudah diawetkan. Seperti yang warnanya merah-merah tadi, ini adalah contoh produk fuli pala. Jadi pala itu diambil bijinya, kemudian bisa dimanfaatkan fulinya juga. Untuk bisanya dijadikan minyak astiri, seperti itu ya kalau rempah-rempah. Juga terkait dengan bumbu-bumbu, kalau rempah-rempah itu identik dengan bumbu juga atau penyedap. Nah, ini sampai kita di spot tentang kopi di sini. Mungkin dilihat di atas ada tulisannya Coffee Corner nih. Jadi di sini komoditas yang biasa kita manfaatkan juga. Di sini ada, sebelum kita kopi, ini yang suka ke kafe nih teman-teman nih. Mungkin nggak suka kopi tapi suka coklat. Nah, ada produk coklat juga di sini. Coklat itu asalnya dari apa sih sebenarnya? Coklat itu adalah asalnya dari biji kakao. Nah, Indonesia juga salah satu produsen kakao yang cukup besar di dunia. Bisa dilihat lagi bahwa biji kakao ini kemudian diproses hingga menjadi coklat yang biasa kita makan atau kita minum. Nah, lanjut lagi, kita akan melihat spot seperti kafe nih. Teman-teman yang suka ke kafe, kita juga punya seperti kafe di sini, dan teman-teman bisa foto-foto. Nah, ini spot foto yang cukup menarik juga nih, teman-teman nih. Ini spot foto yang terkait dengan kopi di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang mungkin ada alat untuk memanggang biji kopi. Bisa berfoto seperti ini, 3D. Kemudian di sebelahnya lagi ada alat untuk menggiling. Nah, kalau ke sini teman-teman bisa berfoto 3D seperti ini. Juga akan melihat bisa berperan menjadi barista misalnya. Nah, seperti ini. Tapi memang di sini produk-produknya asli. Seperti itu. Nah, setelah ke pojok kopi, biasanya ini juga
kalau acara-acara itu kalau acara-acara khusus kita bisa alat ini. Nah, kemudian satu lagi spot Instagramable di sini adalah tentang teh. Jadi ada coklat, kopi, kemudian kita juga bisa melihat ada teh. Juga terkait ada artefak-artefaknya ya. Kalau di museum itu ada alat penggiling kopi dan lain-lain. Nah, lalu kita akan ke arah sini. Mungkin ini teman-teman tahu ya fungsinya untuk apa ya di sini. Ini adalah salah satu spot foto juga, tapi ini menceritakan tentang kebun teh. Seperti yang di belakang saya, tetehnya sedang mengambil kebun teh. Biasanya ada di puncak, kalau di sini dekat puncak ya. Mungkin di Sukoharjo juga ada kebun yang dekat, kebun teh atau kebun kopi atau yang lain-lain. Nah, di sini teman-teman juga bisa pakai properti seperti ini dan mengambil teh seperti ini. Gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa dicek nih di Instagram kami museum.tanah dan pertanian juga Instagramnya. Kemudian ada website juga museum.pertanian.go.id. Silakan teman-teman cek ya untuk lebih lengkapnya karena kita terbatas di sini. Nah, mungkin demikian tur tentang komoditas juga tentang kebijakannya. Semoga bisa kita lanjutkan di lain kali. Ini saatnya kuis nih teman-teman. Mohon bantuan dari Bapak Ibu Guru juga untuk melihat nanti siapa yang sudah menjawab pertanyaan di chat. Kalau saya tidak terlihat. Oke. Semoga teman-teman tetap semangat dan tetap memperhatikan ya tadi tentang masih ada beberapa tempat lagi di sini. Kita relax dulu sejenak. Pertanyaannya tidak usah susah-susah sih sebenarnya. Teman-teman ingat satu buku yang di depan. Itu bukunya diterbitkan tahun 1741, tapi yang menulis adalah seorang Jerman yang waktu itu ikut dengan VOC ke Nusantara, Hindia Belanda. Siapa nama penulis buku tersebut? Wah, gampang kan pertanyaannya nih. Ada yang tahu? Waduh, cepat sekali nih. Saya bisa lihat, karena saya lihat kamera di sini, ada siapa tadi ya? Laila ya? Betul ya Ibu ya? Mohon Bapak Ibu, betul tadi namanya George Everhard Rumpius. Nah, namanya atau bisa kita sebut juga Rumpius. Wah, memperhatikan sekali nih Laila. Betul ya Laila ya? Saya cek kembali. Betul. Nanti yang betul telah menjawab pertanyaan tadi kita bisa kasih hadiahnya nanti. Silakan ditunggu ya. Nanti ke pihak sekolah kita akan berkoordinasi lagi. Mungkin cukup tentang sejarah, cukup banyak nih tentang sejarah nih teman-teman ya. Mungkin kita berasal dari tanah, kemudian kita sudah berbicara dari zaman lalu, sampai zaman sekarang juga teman-teman yang suka ngopi-ngopi. Nah, di museum ini kita juga bisa melihat ilustrasi tentang pertanian di masa depan. Nah, seperti apa sih pertanian di masa depan itu? Kita akan lihat di galeri selanjutnya, di lantai selanjutnya tentang pertanian masa depan yang akan dipandu oleh Ibu Afni. Pada Ibu Afni saya persilahkan untuk lanjutkan. Baik, Mas Asep, terima kasih. Selamat pagi teman-teman dari sekolah SMA Insan Cendekia Sukoharjo. Saat ini kita berada di Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, jika kita berbicara tentang pertanian masa depan, tentu kita akan mengetahui bagaimana tentang pertanian itu yang berbasis canggih dan modern. Nah, pertanian masa depan ini adalah pertanian yang memegang peranan penting terhadap terutama tentang konsep pertanian 4.0, di mana yang menjadi konsep pertanian 4.0 itu adalah kita tidak lagi berbicara tentang otomatisasi alat-alat pertanian, tetapi lebih ke arah mesin-mesin yang terintegrasi dengan jaringan internet. Nah, ingin tahu bagaimana teknologi yang canggih dan modern yang ada di pertanian masa depan? Yuk kita lihat koleksinya di dalam. Nah, baik teman-teman, di sini kita lihat ini adalah market accommodation atau yang dinamakan dengan market irigasi. Market ini adalah
berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan di sekitar tanaman setiap waktu secara real time, langsung yang dapat dipantau melalui smartphone atau website dimanapun berada atau kapanpun berada. Secara ini di lapangan ini teknologi ini mampu menjangkau area seluas 2.000 meter persegi sampai 1 hektar, tergantung dari kontur lahannya. Fungsi teknologi ini menampilkan market di mana dapat mendeteksi suhu lingkungan, mendeteksi kelembapan lingkungan, mendeteksi intensitas cahaya, dan mendeteksi curah hujan, serta mendeteksi kecepatan arah angin. Nah, tujuan dari market e-commerce ini adalah untuk mengedukasi masyarakat umum tentang kemajuan teknologi pertanian Indonesia dan mensosialisasikan teknologi pertanian kepada pengguna, seperti kepada petani, pengusaha pertanian, penyuluh, dan praktisi pertanian. Nah, ini adalah salah satu koleksi terbaru yang ada di Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, kita akan lanjut lagi, ada 2 koleksi yang terbaru selain e-commerce ini atau market irigasi. Koleksi yang terbaru di Galeri Pertanian Masa Depan ini adalah anjungan tunai mandiri atau yang dinamakan dengan ATM Si Komandan. ATM Si Komandan ini mampu mengeluarkan beras perharinya itu sekitar 1,5 ton untuk 1.000 orang perharinya. Nah, cara penggunanya cukup mudah, seperti ATM biasanya. Kita hanya cukup menempelkan kartu ke sini. Ini mesin ini akan mengeluarkan beras secara otomatis perharinya. Nah, ini seperti penggunaan ATM yang biasa kita lakukan sehari-hari, ini juga sama. Nah, ini adalah koleksi yang terbaru di Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, selanjutnya kita akan ke koleksi berikutnya di Pertanian Masa Depan ini. Ada salah satu lagi koleksi yang ada di Galeri Pertanian Masa Depan adalah biodiesel minyak kelapa sawit. Nah, biodiesel ini merupakan bahan bakar yang memiliki keuntungan ramah lingkungan. Antara lain karena dia mengurangi emisi mengurangi emisi sebagai emisi dan pelumas yang baik. Bahan bakunya dari biodiesel ini adalah kelapa sawit. Jadi utamanya adalah untuk memberikan agar kondisi lingkungan ini tetap kondusif. Jadi dengan menggunakan biodiesel ini kondisi lingkungan tetap kondusif dan akan ramah lingkungan. Nah, untuk koleksi yang berikutnya kita bisa lihat lagi di sini. Ini ada yang dinamakan cabai pelangi. Nah, cabai pelangi ini adalah cabai aneka warna teknik penginditan DNA yang mampu untuk memiliki variasi alami untuk tingkat kepedasan warna yang berbeda-beda. Jadi, cabai pelangi ini memiliki tingkat kepedasan yang berbeda-beda dalam satu pohon. Kita bisa lihat di sini, biasanya kita kita berpikir bahwa cabai yang berwarna merah itu adalah cabai yang pedas. Tetapi di sini dari hasil teknik pengeditan ini, justru cabai yang berwarna merah itu adalah cabai yang tidak pedas. Sementara kita buat dari teknik pengeditan DNA ini, cabai yang berwarna ungu ini adalah cabai yang super pedas. Ini merupakan tanaman hias hasil dari komoditas pertanian juga yang ada di Galeri Pertanian Masa Depan. Selanjutnya, kita bisa lihat lagi koleksi yang berikutnya. Di sini ada yang namanya drone pestisida. Nah, kalau kita bicara tentang drone pestisida ini adalah pesawat atau nirawak yang mampu untuk menyemprotkan pestisida yang berfungsi untuk membasmi serangga pengganggu tanaman. Nah, di sini drone ini mempunyai kapasitas dengan ininya adalah 5 liter. Muatannya sekitar 6 kilo. Tujuannya adalah untuk menyemprotkan secara merata pada lahan pertanian. Nah, di sini sangat membantu petani sekali karena selain selama ini kan kita kalau melihat bahwa pertanian ini masih menggunakan teknologi penyemprotan manual, itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Nah, di sini dengan adanya drone pestisida ini yang ramah lingkungan, ini sangat membantu para petani untuk menjaga kesehatannya
dari akibat penyemprotan secara manual. Nah, ini merupakan teknologi yang ada di Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat juga di sini. Di sini kita lihat ada yang namanya koleksi autonomous tractor. Nah, koleksi autonomous tractor ini adalah traktor pengolahan tanah yang sistem kemudinya secara otomatis. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa untuk melakukan pengolahan lahan dengan traktor roda 4 ini dikendalikan secara otomatis menggunakan sistem navigasi GPS berbasis real time, yaitu dengan akurasi 5-25 cm. Kita lihat juga di sini bahwa sistem kemudinya ini dikendalikan oleh microcontroller. Jadi ini sangat membantu para petani dalam mengolah tanah, dan ini sudah sangat membantu efisiensi waktu kita di lapangan untuk mengolah pertanian. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang ada di Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, berikutnya kita lihat lagi di sini ada yang namanya Smart Greenhouse. Nah, teman-teman dari SMA Insan Cendekia, kita bisa lihat di sini. Kita kalau lihat selama ini kan tanaman sering terserang oleh hama dan cuaca sering ekstrim. Nah, ini di sini sangat mampu kita untuk mengurangi hal-hal itu, kita bisa menggunakan smart greenhouse. Nah, smart greenhouse ini berfungsi untuk mengatur suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dan lengkas tanah yang dikendalikan sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Jadi tanaman ini sangat berproduksi dengan baik di dalam rumah kaca ini, karena di mana iklim mikronya ini sebagai syarat tumbuhnya ini dapat dikendalikan. Nah, ini juga adalah teknologi yang ramah lingkungan karena berbasis Android. Ya, ini juga sangat canggih karena lebih banyak tanaman-tanaman ini adalah yang dari hortikultura, yaitu untuk menjaga produktivitasnya itu tetap meningkat. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya, ini adalah sandal biosilika. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini sandal biosilika ini terbuat dari sekam padi, memiliki kandungan alaminya yang tinggi, yaitu silika alami yang tinggi, dan biosilika ini secara selektif mengandung hara-hara mineral alami yang berasal dari sekam padi. Keunggulannya yaitu berasal dari bahan organik, ya, dan ini memperkuat daya tahan terhadap perubahan atau serangan hama penyakit, kekeringan, hingga meningkatkan hasil, dapat meningkatkan hasil. Nah, ini juga sandal ini mampu sangat modis karena dia berbahan dasarnya adalah karet yang biasa dipakai di sepatu atau sandal. Dan ini juga sangat ramah lingkungan, teman-teman dari sekolah SMA Insan Cendekia, karena sandal ini selain anti slip, tahan sobek, fleksibel, dan pewarnanya dapat disesuaikan dan berpotensi juga untuk ekspor. Nah, ini adalah sandal yang benar-benar ramah lingkungan karena terbuatnya dari karet alam dan sekam padi, ya. Selanjutnya kita akan mulai lagi untuk kuis di Galeri Pertanian Masa Depan. Kami mohon untuk guru-gurunya dapat membantu dalam menjawab melalui chat. Nah, pertanyaannya adalah di Galeri Pertanian Masa Depan ini terdapat sebutkan tiga teknologi yang ramah lingkungan. Melalui chat ya, bisa menjawabnya. Silakan. Sudah ada ya yang bernama El Nio ya. El Nio. Ya, El Nio berhasil menjawab cabai pelangi combination smart greenhouse. Oke, selamat untuk El Nio. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana keseruannya di peternakan. Teman-teman pengen tahu dong bagaimana keseruan di Galeri Peternakan, tentang hewan-hewan apa aja yang ada di Galeri Peternakan, dan teknologi apa aja saja yang sudah
ada di peternakan. Nah, mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Roni. Saya akan kembalikan ke Pak Roni. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Mbak Apni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya serta para siswa dari SMA Insan Cendekia. Nah, perkenalkan nama saya Roni Iskandar. Kebetulan adik-adik semua, Sobat Museum, ada di Galeri Peternakan. Nah, adik-adik boleh dilihat di Galeri Peternakan itu ada apa aja. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Di Galeri Peternakan sendiri kita memiliki diorama serta market dan artefak dari peternakan itu sendiri. Yang pertama, zona kambing. Kita juga memiliki zona itik. Ada juga zona pakan, zona sapi potong, ayam lasokal, kesehatan hewan, teknologi reproduksi, zona sapi perah, sinema, serta salak view ya atau rooftop yang menjadikan spot di Museum Tanah Pertanian terutama di Galeri. Oke, sekilas terlebih dahulu saya akan berbicara mengenai peternakan. Sejarah peternakan itu sendiri sejak zaman dahulu sudah ada di Indonesia, terutama untuk sapi lokal, sapi Madura, sapi Bali, dan dalam perkembangannya pertama kali untuk sapi terutama pada pemerintahan zaman Hindia Belanda tahun 1806 dalam rangka untuk dan serta para susunya, maka didatangkanlah sapi dari India yaitu sapi dalam. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke area dan domba. Nah, ini adalah sekilas mengenai penjelasan mengenai domba Garut. Awalnya domba Garut itu atau domba priangan merupakan domba asli lokal Indonesia dari Kabupaten Garut. Kita lihat ada diorama mengenai domba Garut yang jenis cacat dari Afrika Selatan dan domba merino. Jadi kalau misalkan domba Garut itu adalah merupakan domba komposit ya, adik-adik semuanya. Jadi domba komposit Garut itu adalah domba campuran kawinan persilangan antara domba merino serta domba lokal. Nah, bisa dilihat ada juga domba komposit Sumatera, merupakan persilangan juga domba Garut serta domba kompas. Bisa dilihat semuanya. Nah, di sini juga kita memiliki sebuah keterangan atau sebenarnya juga mengenai beberapa jenis kambing. Ada jenis kambing peranakan etawa yang mampu menghasilkan produksi susu 0,8 sampai 1,5 liter. Ada juga kambing Anglo-Nubian, kambing Burka, kambing Anvera, Savera, serta Sanen. Berikutnya bisa dilihat di sini ada beberapa jenis hewan ternak juga seperti jenis itik. Ada jenis itik Alabio, Magelang, Agrina, Pitala, Cihatep, Pegagan, Ikrambon, Tegal, Bayang, Mujosari, itik Master, itik PNP, Turi, serta Kelinci. Nah, di sini juga ada beberapa pakan hewan unggas tradisional seperti pakan gerabah, pegabah, pakan jagung tumbuk, pakan bekatul, serta pakan gaplek. Selain itik, selain domba, kambing, itik, serta ayam, kita memiliki juga jenis ayam lokal unggulan. Ini dikenal dengan ayam KUB. Nah, menghasilkan daging serta jenis telur untuk ayam KUB. Nah, adik-adik bisa dilihat juga di sini kita memiliki beberapa jenis sapi lokal. Ada sapi Bali, ada sapi peranakan Onggole, sapi simental, sapi Frisian jantan, ada
tapi juga Friesian Holstein betina ya. Nah, yang menjadi sebuah ikon dari Galeri Peternakan ini, kita memiliki sebuah diorama mengenai sapi Gatot Kaca. Ini sapi ini dinamakan sapi Gatot Kaca, merupakan hasil terobosan inovasi dari Kementerian Pertanian, hasil transfer embrio. Waktu itu sapi Gatot Kaca ini dilahirkan pada tanggal 30 Januari 2017. Sapi Gatot Kaca ini ada di Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor. Kalau untuk transfer embrio ternak sendiri, ini merupakan inovasi dari Kementerian Pertanian. Nah, untuk pejantannya bisa dilihat oleh Bapak Ibu serta adik-adik semua. Jadi pejantan dari sapi Gatot Kaca itu sendiri dari Belgian Blue ya. Ada indukannya, ada bapak dan ibunya, dimasukkan embrionya ke resipen atau sapi lokal Indonesia. Nah, akhirlah sapi Gatot Kaca dengan cara disesar pada tanggal 30 Januari 2017 dengan berat 62,5 kg. Nah, untuk bagaimana cara dari sapi Gatot Kaca itu sendiri dihasilkan, berikut kita tayangkan sebuah video mengenai sapi Gatot Kaca dan transfer embrio ternak. Silakan Ibu Dian. Bu Dian, silakan diputarkan videonya. Sapi Belgian Blue kita datangkan ke Indonesia untuk menambah keragaman genetik sapi yang ada di kita. Sapi Belgian Blue kita datangkan ke Indonesia itu bukan dalam bentuk sapi awalnya, tapi kita mendatangkan dalam bentuk semen beku atau sperma dan embrio. Semen beku dan embrio ini kita datangkan pada tahun 2016. Ya, alhamdulillah pada Oktober 2016 telah lahir anak-anak Belgian Blue Cross, sedangkan untuk hasil transfer embrio lahir pada Januari 2017. Sampai saat ini sapi-sapi Belgian Blue yang ada di BET ini sudah berjumlah 22 ekor, di mana 19 ekor ini merupakan sapi-sapi Belgian Blue Cross. Kita IB-kan kepada sapi FH, kepada sapi limosin, kepada sapi semental, sapi PO, dan sapi angus. Nah, nanti kita melihat pertumbuhannya atau perkembangannya mana yang terbaik. Sedangkan untuk yang transfer embrio, sampai saat ini kita telah mempunyai 3 ekor. Sapi ini akan memberikan anak-anak yang mempunyai perototan ganda, dan sapi ini mempunyai jumlah daging atau karkas yang lebih banyak dari sapi-sapi yang terdahulu. Karkas sapi ini bisa mencapai 70% bahkan lebih. Selain itu, perkembangan dari sapi-sapi Belgian Blue ini, penambahan berat badannya harian bisa mencapai 1,2 sampai 1,6 kg per hari.
Caranya merawat ya kita pertama kita kasih colostrum. Nah, kasih colostrum selama 1 minggu. Kalau bisa colostrum itu dari susu induknya tadi yang melahirkan tadi. Berikutnya bisa dikasih susu dari FH tapi yang masih muda umur perahnya. Nah, habis itu 1 bulan kita dikasih hay Mbak, supaya dia belajar makan rumput hay yang kering. Nah, habis itu 2 bulan sampai 2 bulan setengah kita dicoba kasih konsentrat supaya dia bisa makan konsentrat. Selama melihara bagian blue ini saya ada sukanya dan ada dukanya juga ada. Waktu BB yang garot pertama itu memang susah banget. Selama 6 bulan dia nggak makan rumput atau konsentrat, jadi selama 6 bulan kita kasih susu aja terus. Nah, terus kalau yang sekandi itu kita udah mulai kita coba untuk campurin sama sapi biasa, jadi supaya ntar dia bisa ngikutin temennya gitu Mbak. Jadi senangnya itu gini Mbak, kita belum pernah melihara gatot atau belum pernah melihara BB atau serikandi itu. Di sini kita pertama kali lagi melihara Belgia Blue. Nah, inilah saya bisa berhasil dua-duanya, bisa sampai sekarang masih udah bagus begini. Nah, tinggal ke depannya kita gimana. Umur kebuntingan BB itu sama seperti sapi-sapi biasa, tapi kalau BB yang hasil TE itu kalau lahir di sesar itu karena beratnya lebih besar. Kalau yang hasil IB itu lahir secara normal. Dari sapi Belgian Blue ini, khususnya yang transfer embrio dan inseminasi buatan, mereka mempunyai karakter yang lebih jinak dibandingkan sapi lokal atau sapi yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu juga mempunyai perototan yang kekar, terutama di bagian belakang dan bagian shoulder dadanya itu. Sapi Belgian Blue juga mempunyai pertambahan bobot badan yang relatif lebih tinggi dibandingkan persilangan sapi-sapi persilangan yang sudah ada saat ini di Indonesia. Potensi dari persilangan Belgian Blue akan mempunyai keunggulan di pertambahan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan sapi-sapi lokal yang ada saat ini. Perbedaan sapi-sapi Belgian Blue hasil transfer embrio dengan inseminasi buatan adalah persentase darah atau genetik dari bangsa tersebut. Kalau untuk transfer embrio mempunyai darah 100% Belgian Blue, sedangkan untuk sapi-sapi inseminasi buatan darah antara pejantan dengan induknya mempengaruhi jadi 50%. Kita harapkan untuk pejantannya nanti kita akan sebarkan ke balai-balai inseminasi nasional maupun daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan diproduksi semennya yang bisa disebarkan kepada masyarakat peternak yang ada di Indonesia. Nah, Sobat Museum, tadi sudah melihat bagaimana proses dari embrio ternak serta Belgian Blue sendiri. Nah, satu pertanyaan dari Garai Peternakan, tolong disimak ya adik-adik semua, Sobat Museum. Sebutkan tanggal lahir dari sapi Gatot Kaca. Ya, silahkan di chat aja. Ya, sudah ada jawabannya ya, Bapak Ibu dan adik semuanya. Dari yang pertama kali yang jawab itu Rahma Salsa ya, Bapak Ibu semuanya. Betul, tanggal 30 Januari 2017. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Ayu. Mangga. Terima kasih. Ya, baik Pak Roni, terima kasih. Oke, nah tadi kita sudah berkeliling seluruhnya ke Museum Tanah dan Pertanian, ke semua galeri ya. Tadi sudah ada galeri
tanah, lalu ada peradaban, komunitas, pertanian masa depan, dan juga peternakan. Oke, adik-adik, ini belum selesai ya. Masih ada, saya akan memberikan 2 hadiah kepada adik-adik untuk testimoni. Boleh minta bantuan dari Bapak Ibu gurunya untuk membantu. Ini untuk satu perempuan, satu laki-laki, silahkan memberikan testimoni. Nanti akan kami berikan hadiah atau reward kepada adik-adik. Silahkan Bapak Ibu. Oh, sebelumnya kami meminta untuk nyalakan kamera untuk semua siswa ya. Ini saya penasaran nih sama adik-adik, gimana sih mukanya dari tadi tertutup semua loh, ini kameranya off semua. Saya penasaran. Silakan adik-adik bisa menyalakan semua kameranya. Ya anak-anak, dinyalakan kameranya yuk. Ayo nyalakan kameranya, kenalan loh. Saya penasaran nih sama muka-mukanya. Karena pegawai musik. Saya. Oke. Di screenshot dulu ya. Oke. Ini bisa ditunjuk dari Bapak Ibu gurunya, dari pihak siswa, perwakilan 2 orang, perempuan dan laki-laki, untuk menyampaikan testimoni. Pesannya nih adik-adik bisa kritik atau saran supaya kedepannya Museum Tanah dan Pertanian bisa berkembang lagi. Atau ada yang mau disampaikan nih, contohnya, aduh sinyalnya jelek gitu, atau wah terlalu lama penjelasannya membosankan, itu nggak apa-apa loh, itu masukan untuk kami. Oke, silakan dari Bapak Guru atau Guru bisa menunjuk. Cek. Baik. Ayo perkenalkan dulu, Dek. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hafiz Mustafa. Testimoni. Ya, testimoni ya. Selama saya tadi memperhatikan, cukup sangat bermanfaat, terutama untuk yang tadi yang tanaman-tanaman, karena saya juga kan anak IPS, sangat bermanfaat, sangat bermanfaat, dan penjelasannya cukup jelas, baik, tegas, lugas. Oke, ada harapan ke depannya untuk kami supaya bisa berkembang gitu. Museum Tanah dan Pertanian atau Pertanian Indonesia, silakan. Gimana, Bu? Ada harapan tidak dari adik untuk pertanian atau untuk Museum Tanah dan Pertanian ke depannya? Harapannya kita semua bisa menuju ke museum sana langsung biar lebih jelas. Itu harus kami akan tunggu ya. Kami akan tunggu kedatangan adik-adik sekalian di Museum Tanah dan Pertanian. Oke. Harapannya lagi, semoga museumnya semakin maju dan benar siapa? Dan minta sapi. Ayo, ada lagi? Cukup sekian dari itu. Cukup. Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Mohon maaf. Umar Hafiz Mustafa. Umar, oke. Nanti akan mendapatkan bingkisan ya dari Museum Tanah dan Pertanian. Nanti akan dikirim ke sekolah. Nanti diambil dari pihak sekolah ya. Oke, selanjutnya dari pihak perempuan. Ada, silakan yang bisa memberikan testimoni. Apa? Ya, dari perempuannya. Jangan mau kalah. Gantian toh. Mana ini anak perempuannya?
Yuk anak-anak, yang perempuan, yuk. Ayo yang perempuan. Ya, nanti akan dapat hadiah juga. Nanti setelah dari siswa-siswinya, kami mohon untuk testimoni dari perwakilan dari guru ya, dari pengajar Bapak dan Ibu gurunya, silakan. Yang Putri. Enggak, Bu, yang ini ngomongnya jangan keroyokan nih, ngomongnya jangan keroyokan. Ayo satu-satu. Bagaimana? Yang Putri? Bapak Ibu mohon diarahkan yang Putri. Ya, yang putrinya malu-malu nih kayaknya. Ya, Sofi. Nah, yang kelas 10 ya tadi, yang menjawab sudah kelas 11, kelas 10. Silakan, ini ditunggu. Ayo, ini saya tidak memberikan pertanyaan ya, ini bukan ujian. Kalian bisa menyampaikan kritik, saran, atau kesan-kesan tadi dari virtual tour tadi seperti apa? Oke, bagaimana Bapak, Ibu? Naya Bilva mungkin? Naya? Atau mungkin kalau sudah tidak ada, bisa langsung dari pihak Bapak dan Ibu guru untuk testimoninya. Wafi mungkin, Wafi lagi. Halo Wafi. Oke, bagaimana Bapak bisa ini saja, kalau tidak pengajar dari Bapak atau Ibu gurunya silakan memberikan testimoni. Monggo, Tafake bisa ngasih testimoni, Tafake. Terima kasih banyak sudah diberi waktu untuk berikan testimoni. Walaupun saya bergabung di tengah-tengah tour tadi, tapi alhamdulillah yang pertama virtual tour seperti ini memang walaupun memang perwakilan ya tidak mewakili semua, dan memang tadi betul yang disampaikan Ananda Umar, memang kita perlu untuk datang. Tapi yang kedua penjelasannya sudah cukup jelas dan menarik sekali. Tapi memang kalau dari ini penyampaian juga dari teman-teman tadi ada yang memang visualisasinya mungkin lebih kepada mungkin ada video animasi seperti itu mungkin untuk memperjelas. Karena sepertinya hari ini memang penjelasan yang sifatnya lebih tertulis itu informasi yang terlalu deras bagi anak-anak sekarang mungkin bisa dipersingkat dengan video animasi atau gambar animasi video seperti itu, sehingga tidak terlewatkan karena tadi penjelasannya sangat menarik dan penuh dengan sejarah. Kesannya kalau dari saya ya ini sangat menarik, di mana dalam keadaan seperti ini anak-anak tetap bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, ya, kemudian bisa menjelajah
tempat yang mungkin kalau offline juga akan susah gitu untuk sampai di museum pertanian. Tapi dengan adanya fasilitas seperti ini, semoga bisa nanti juga sampai ke sekolah-sekolah yang lain, sehingga anak-anak di negeri di kita ini, di Indonesia, bisa mengenal museum pertanian lebih lanjut, bahkan mungkin nanti bisa mengunjungi setelah pandemi ini reda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Guru telah menyampaikan testimoninya. Nah, adik-adik, ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran adik-adik atas virtual tour kali ini. Oke, sebelum saya tutup, ada tambahan dari mungkin dari Ibu Rima atau dari pihak guru? Jadi saya cukup, Mbak Ayu. Terima kasih banyak kunjungan SMA Insan Cendekia. Tetap semangat, tetap sehat, sukses untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, sebelum ditutup ya, tolong nyalakan kameranya lagi adik-adik karena kami akan men-screenshot untuk dokumentasi. Ayo yang mau bergaya silahkan. Oke, 1, sudah semua ya, dinyalakan ya videonya ya. Oke, 1, 2, 3. Bergaya. Oke, bagaimana sudah? Oke, cukup ya. Baik, terima kasih adik-adik. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan dalam virtual tour kali ini, dan kami sangat-sangat menantikan kunjungan langsung dari SMA Insan Cendekia, bila mana memang keadaan sudah kondusif ya. Oke, saya langsung tutup saja atau bagaimana ini, Pak Guru? Kami dari SMA Insan Cendekia Beding School Sidoarjo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memperkenankan kami bisa mengunjungi Museum Tanah dan Pertanian secara virtual walaupun dengan keterbatasan lewat Zoom, yang mudah-mudahan di pertemuan akan datang bisa berkunjung langsung ke sana, belajar ya, langsung nanti tur ke Bogor ya, ada mungkin dekat dengan Kebun Raya Bogor juga di sini ya, banyak sekali. Nah, ini mungkin suatu saat insya Allah nanti ada studi tour jika pandemi ini sudah berakhir gitu. Terima kasih kepada pihak Bapak Ibu dari Kementerian Pertanian, dari Museum Tanah dan Pertanian Indonesia. Ya, terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya. Mohon maaf jika kami masih belum bisa memberikan yang terbaik. Kami masih ya, jika ada banyak kesalahan di kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan, semoga bisa menjadi kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya dalam menimba ilmu, ya, bisa menjadikan anak-anak kami nanti ke depan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, ya, yang insya Allah bisa menjadi generasi penerus masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup saja. Terima kasih adik-adik, bisa diizinkan untuk live Zoom. Terima kasih.
Biasanya itu nggak baca gitu. Apa yang kemarin tak ikut merupakan setengah. Pasal naik itu arek anjuk. Karen, maju semua. Karen, assalamualaikum. Ayo. Parah sih. Nggak ada. Masih ada. Masih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang di sini, yang offline, yang banyak sampai kasihan Pak, susah. Maksudnya bisa berapa dan sebagainya. Nanti kasih proposal. Oh gitu. Saya dibikin kali lah. Yang ini kasih dulu. Apa sih Mas? Ini juga coba. Ada. Beda. Proposal. Oh, jadi. Iya. Ini di kita kemarin. Itu enggak. Itu dia nggak boleh. Nah, ini update berapa? Ya. Bilang makasih Pak. Thank you. Oh iya, itu masukkan semua. Ayo. Mas dia tuh masih. Mas saya Bu ya. Jenengan nganu ya.